Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan semangat untuk melanjutkan hidup kita. Semoga damai dan cinta Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 29 November 2022. Bacaan kita pagi ini dari 2 Samuel pasal 3 ayat 26 sampai ayat yang ke-32 demikian. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnya lah dia di sana pada perutnya, sehingga mati membalas darah Asael adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, "Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggungkan oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan." Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon pada saat pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, "Koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung dan merataplah di depan mayat Abner." Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring dan pada kubur Abner, dan seluruh rakyat pun menangis. Dendam yang menghanguskan. Saudara-saudaraku, memaafkan dan mengampuni bukanlah perkara mudah untuk dilakukan. Apalagi untuk orang yang telah menyakiti bahkan membunuh orang yang kita kasihi. Hanya orang-orang tertentulah yang telah memiliki hubungan erat dengan Tuhan yang mampu melakukannya. Dalam renungan pagi kemarin kita telah mendengar dan membahas bahwa hubungan Abner dan Daud kini telah cair dan membaik. Abner panglima Isi-Boset putra Saul telah memilih bergabung dengan Daud karena tuduhan yang tak beralasan. Namun tidak mudah bagi Abner untuk membangun kepercayaan di depan pengikut Daud, seperti Yoab misalnya. Yoab tak percaya Abner dengan tulus bergabung. Itulah sebabnya berbagai perasaan campur aduk dalam diri Yoab ketika ia tahu bahwa Abner menemui Daud. Tetapi Daud tidak bertindak apapun. Yoab curiga bila Abner akan mengelabui Daud dengan menjadi agen ganda. Setelah itu mungkin ada kekhawatiran kalau Daud akan menjadikan Abner sebagai panglima perangnya dan menggeserkan dirinya. Mengingat pengalaman Abner di bidang militer, maka bila diketahui saudara sekalian, Daud dan Abner memang benar akan terjadi, karir Yoab akan terancam. Dan masih ada dalam hati Yoab adalah dendam karena kematian Asael yang belum terbalaskan. Maka Yoab menyampaikan protes kepada Daud. Saudara-saudaraku, karena melihat Daud tidak melakukan tindakan apapun, Yoab akhirnya memutuskan untuk membunuh Abner dengan tangannya sendiri tanpa sepengetahuan Daud. Ia ingin hutang nyawa dibayar nyawa pula. Ia tidak mau menyerahkan pembalasan itu kepada Allah. Maka dengan muslihat Yoab memancing Abner ke Hebron, lalu membunuh Abner di situ dengan cara yang sangat tragis. Padahal Hebron adalah kota perlindungan bagi orang-orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa sengaja atau karena melindungi dirinya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Abner. Dalam hal ini kita melihat bagaimana Yoab tidak menghormati ketetapan Allah. Selain itu ia telah merusak perjanjian Allah antara Daud dan Abner, bahwa Daud akan melindungi Abner. Karena itu rencana Daud untuk memakai Abner guna memenangkan hati suku-suku di wilayah utara menjadi hancur. Tak heran bila Daud kemudian mengatakan bahwa dia dan dirinya serta kerajaannya tak ada sangkut pautnya dengan pembunuhan tersebut. Saudara-saudaraku, dendam memang bisa sangat merusak. Dendam menghanguskan kasih dan damai sejahtera yang ada di hati kita.
Dendam membuat seseorang merasa senang atas penderitaan orang lain. Dendam membuat orang tak menghargai nyawa sesama dan menghormati Tuhan. Maka sebelum kemarahan berubah menjadi dendam, kuasailah kemarahan itu dan serahkanlah pembalasannya hanya kepada Tuhan. Siapapun juga bisa marah, tapi menyalurkan kemarahan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Biarkan Tuhan menyatakan keadilannya. Bila Kristus berkuasa dalam kehidupan seseorang, pastilah Roh Kudus akan memberikan kekuatan untuk menyelesaikan segala hal yang berkait dengan emosi dan dendam serta memaafkan satu dengan yang lain. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ajarlah kami untuk menghidupinya. Tolonglah kami supaya kami selalu mengenakan belas kasihan, pengampunan kepada orang-orang di sekitar kami. Sama seperti diri kami yang juga punya kelemahan, biarkanlah kami Tuhan memiliki hati yang lembut, hati yang terbuka untuk menerima apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati segenap pendengar renungan pagi pada pagi ini Bapa, dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, mereka yang sedang kehilangan harap Tuhan yang memberikan penguatan, supaya umat-umat-Mu dimanapun mereka berada pagi ini mendengarkan firman ini, memperoleh kekuatan di dalamnya melalui doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Terima kasih banyak Bapa, dengarlah doa kami yang kami sampaikan kepadamu pada pagi ini. Kami berserah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.